Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat bosku semua. Salam sejahtera, sehat selalu, dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa ya untuk tonton videonya sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham bos ya. Dan yang baru datang di channel Belajar Ternak ini, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya channel ini bisa terus berkembang bos. Oke bosku, ini di depan saya ada beberapa telur invertil ya. Ini telur invertil atau telur yang tidak ada nyawanya ya, walaupun dirami tidak akan menetas. Dan ini kemarin kurang lebih ada sekitar 20 lebih ya, ada 20-an lebih, dan ini tinggal sekitar 15 atau 17 lah ya, karena sebagian kemarin juga sudah saya konsumsi bosku ya. Nah kalau kita mempunyai banyak indukan ya, biasanya itu kita pasti akan memiliki banyak telur invertil juga, karena telur dari indukan kita, dari produksi indukan kita itu pasti biasanya nggak semuanya itu fertil ya, nggak semuanya itu ada nyawanya dan bisa menetas. Biasanya itu dalam satu ekor indukan itu biasanya terdapat 1 hingga 2 butir telur yang invertil ya, biasanya seperti itu bos. Itu sudah bagus ya kalau misalkan produksi indukan entok Anda itu produksi entah beberapa butir, misalkan 1 butir saja yang invertil atau 2 butir, itu sudah termasuk bagus ya, fertilitasnya sudah termasuk bagus. Nah dan ini kemarin ada 20 lebih itu hasil telur invertil dari 20 indukan yang sedang mengeram bos ya. Jadi sebelumnya dirami dulu beberapa hari ya, minimal 5 hari itu langsung diteropong ya, 4-5 hari langsung diteropong untuk mengetahui mana yang fertil dan mana yang invertil. Kalau sudah tahu yang invertil itu diambil saja. Nah biasanya saya konsumsi, namun karena terlalu banyak juga ya, jadi akhirnya agak bosan, atau bahasa Jawanya agak blenger lah ya, agak blenger. Biasanya saya rebus dengan mie instan, itu biasanya enak sekali bosku ya. Biasanya saya konsumsi karena terlalu banyak, jadinya agak bosan ya, agak blenger lah bahasa Jawanya. Maka dari itu kali ini beberapa telur invertil saya akan saya aplikasikan ke pakan ya, akan saya buat tambahan campuran pakan. Dan ini sangat bagus sekali ya, pakan entok yang dicampuri telur invertil ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena telur ini nutrisinya juga sangat tinggi ya bosku, nutrisinya sangat bagus, proteinnya dan proteinnya juga tinggi bos ya. Maka dari itu kadang kalau kita lihat indukan kita makan telurnya sendiri, itu biasanya terkadang konsum pakan yang kita berikan itu kurang bernutrisi. Dan biasanya juga kalau indukan memakan telurnya sendiri itu pun biasanya dia mengetahui ya, atau memilih telur yang invertil, karena biasanya indukan itu juga mengetahui mana telur invertil dan mana telur yang fertil. Biasanya seperti itu bos. Makanya nggak usah terlalu panik ya kalau ada indukan yang memakan telurnya sendiri ya. Dan ini juga bagus untuk memancing ya, memancing indukan kalian jikala lama bertelur ya. Misal indukan entok kalian lama bertelur, itu bisa dipancing dengan memberikan campuran pakan telur invertil ini ya. Dan ini sangat bagus sekali untuk membantu mempercepat indukan kalian bertelur kembali, karena nutrisinya ini sangat bagus bos, proteinnya juga tinggi bosku ya. Nah, dan ini ada di sini langsungnya ada dedak ya, dedak halus, dan ini juga daun mengkudu. Dan ini sebenarnya bisa ditambahkan for, tapi saat ini ya for saya lagi sedang habis, kebetulan sekali sedang habis, maka dari itu ini sementara nggak usah saya kasih for lah ya. Kalau kalian buat indukan bisa ditambahkan pur, atau juga sentra BB 144 itu juga bagus untuk mempercepat produksi sang indukan ya. Oke, jadi ini untuk konsum pakan segini ya, segini. Ini untuk 20 lah, 20 ekor indukan ya, 20 ekor indukan atau 20 ekor entok dewasa ya. Kita kasih
3 butir saja ya, 3 sampai 4 butir lah ya, sudah cukup ya. 3 sampai 4 butir sudah cukup. Ini kalau nggak banyak sih sayang sebenarnya dicampur pakan seperti ini bos ya, tapi karena banyak ya mau gimana lagi, biasanya ya mending dikonsumsi. Karena terlalu banyak sudah bosan dikonsumsi ya. Gini cara menghabiskan telur invertil ya gini bos ya, saya campur ke pakan, sekali-sekali saya campurkan ke pakan, lumayan lah ya untuk membantu meningkatkan kualitas pakan juga ya, untuk menambah nutrisi lah ya pada pakan yang kita berikan. Oke, kita tambahkan air ya bosku ya. Jadi kita dikasih 3 butir saja ya untuk takaran untuk ransum pakan takaran 20 ekor indukan ya. Kita kasih 3 butir saja, lalu kita aduk rata ya, dan sisanya ini bisa kita buat besok kembali ya. Kita aduk rata dulu bosku, aduk sampai benar-benar merata ya. Untuk daun mengkudu ini nggak perlu setiap hari juga nggak apa-apa ya. Intinya daun mengkudu ini berfungsi, yang pertama itu yang paling penting adalah untuk antisipasi pencegahan penyakit ya, untuk membuat imun entok-entok kita itu kebal terhadap penyakit. Itu yang paling utama. Kalau untuk indukan juga bagusnya bisa memperbaiki fertilitas untuk meningkatkan fertilitas pada produksi indukan. Tidak, daun mengkudu ini enggak setiap hari enggak masalah sih ya. Biasanya saya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, kadang seminggu ya 2 kali gitu bos. Oke bos ya, kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita langsung kasih makan kepada entok-entok kita ya. Dan airnya tadi juga saya kasih sedikit garam ya, sedikit garam seperti biasanya, seperti ransum di video-video sebelumnya ya. Oke, jadi video hari ini segini dulu ya bosku. Nah intinya jika kalian punya banyak telur invertil, jika hanya dibuang itu kan ya sayang ya. Jadi kalau misalkan dikonsumsi sudah bosan atau sudah terlalu banyak, itu mending dicampur buat ransum pakan ya, dicampur ke ransum pakan, diberikan makan ke entok-entok Anda, itu enggak masalah, malah bagus ya untuk meningkatkan kualitas nutrisi pada pakan yang kita berikan ya. Karena telur entok ini nutrisinya sangat bagus sekali ya, proteinnya juga tinggi bos ya. Jadi ini ya masih ada sisa, ini juga bisa kita berikan besok ya. Jadi ini video ini hanya ransum pakan menggunakan telur invertil ini hanya saat kita memiliki telur invertil ya. Maksudnya jangan buat patokan kalau kalian nggak ada kalau nggak ada telur terus beli telur, itu enggak bos ya. Jadi hanya saran saja kalau ada telur invertil daripada dibuang, itu mending diaplikasikan ke pakan. Jangan terus harus pakai telur, enggak ya. Maksudnya kalau nggak ada ya udah nggak usah beli gitu loh maksudnya. Ini hanya memanfaatkan telur yang invertil saja ya, karena terlalu banyak ini kalau dimakan setiap hari pasti bosan lah ya, pasti melenger. Oke bosku, sekian dulu ya video hari ini, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.